Halo, perkenalkan nama saya Mas Agung Dawapadianda, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia. Kita mulai dari konteksnya dulu. Tanggal 5 Desember 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadilah menyatakan bahwa beliau memahami perasaan korban banjir Sumatera karena pernah mengalami bencana Gunung Meletus tahun 1988 saat menjalankan pendidikan dasar. Dari perspektif governance, ini menarik. Menurut SAP 6, kita publikasi itu dibangun salah satunya melalui komunikasi yang baik. Nah, empati adalah fondasi komunikasi yang efektif. Pernyataan Bahlil ini sebenarnya punya nilai positif. Kenapa? Pertama, beliau mencoba membangun emotional connection dengan para korban. Dalam teori komunikasi krisis, soal empati itu adalah penunjukan kepedulian pemerintah, bukan cuma administratif saja. Kedua, pengalaman personal beliau sebagai korban bencana bisa menjadi bridge atau jembatan antara pemerintah dan rakyat. Ini menciptakan humanisasi terhadap sosok pejabat, seperti yang disebutkan Menteri SDM kita Bahlil Lahadilah. Ketiga, dari sisi Partai Golkar, upaya konkret juga dilakukan. Mobilisasi kader, bantuan ke lapangan, koordinasi dengan DPRD, ini menunjukkan bahwa empati tidak hanya di level pernyataan, tapi juga di level aksi. Jadi dari kacamata ini, komunikasi empati dapat memperkuat public trust, asalkan diimbangi dengan transparansi dan aksi yang nyata. Baik, saya Farhan. Saya ingin memberikan perspektif yang berbeda. Kalau kita lihat dari prinsip-prinsip good governance yang kita pelajari, seperti transparansi, accountability, dan juga responsiveness, pernyataan empati itu perlu, tapi tidak cukup. Masalahnya, ada di execution gap. Public trust itu bukan cuma soal perasaan, tapi soal bukti. Mari kita lihat faktanya. Pertama, timing. Pernyataan ini keluar di 5 Desember, padahal bencana ini sudah terjadi sejak akhir November. Kemudian, ada kritik bahwa respon pemerintah itu terlambat. Kedua, konten komunikasi. Banyak warga merasa bahwa cerita nostalgia tahun 1988 itu tidak relevan dengan kebutuhan mendesak mereka hari ini. Mereka butuh update distribusi bantuan, pemulihan listrik, evakuasi, bukan cerita masa lalu. Ketiga, ada gap antara klaim dan realitas. Pak Bahlil menjanjikan listrik pulih paling lambat 6 Desember, tapi laporan di lapangan menunjukkan banyak daerah masih gelap. Ini yang namanya credibility gap. Dalam governance publik, ketika ada diskrepansi antara ucapan dan kenyataan, public trust justru erosi. Ini yang disebut dalam literatur sebagai performance perception gap. Akhirnya, ada kritik struktural. Mengapa fokusnya ke empati personal, bukan ke evaluasi sistemik? Kenapa banjir ini terjadi? Apa peran eksploitasi tambang, kerusakan lingkungan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dijawab untuk membangun long term trust. Jadi, empati itu penting, tapi tanpa accountability dan transparansi yang jelas, public trust tetap rapuh. Hai, saya Kevin. Setelah mendengar dua perspektif tadi, saya ingin menawarkan pandangan yang lebih seimbang. Pertama-tama, kita harus fair. Situasi bencana itu chaos, tidak ada respons yang sempurna. Tapi yang bisa kita evaluasi adalah bagaimana pemerintah belajar dan beradaptasi. Pernyataan Pak Bahlil itu double-edged sword, pedang bermata dua. Di satu sisi empati itu genuine dan penting, di sisi lain publik dalam kondisi krisis punya ekspektasi tinggi terhadap concrete action. Dari materi SAP 6, tentang essence of public trust, ada beberapa learning points. 1. Komunikasi krisis harus multidimensi. Bukan cuma empati, tapi juga data, action plan, timeline yang jelas. 2. Participation matter. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dan local knowledge dalam penanganan bencana, bukan cuma top-down approach. 3. Innovation dan creativity. Kita butuh early warning system yang lebih baik, disaster mitigation yang berbasis sains, dan environmental governance yang lebih ketat. Yang menarik, kasus ini menunjukkan bahwa public trust itu fragile, atau rapuh. Satu penyebab bisa interpreted sangat berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat. Pertanyaannya bukan apakah Pak Bahlil salah atau benar, tapi apa yang bisa kita pelajari untuk membangun governance yang lebih baik. Sebagai calon administrator publik, kita harus memahami bahwa membangun kepercayaan publik itu proses yang panjang, butuh konsistensi, transparansi, dan yang terpenting, action speaks louder than words. Bencana Sumatera 2025 mengingatkan kita bahwa governance bukan hanya soal kebijakan, tapi soal kepercayaan. Empati adalah langkah awal, tapi aksi konkret, transparansi, dan akuntabilitas adalah fondasi public trust yang sesungguhnya. Sebagai generasi muda dan calon pemimpin masa depan, pertanyaannya adalah, what actions should we take as public administrators and public reformers for better governance? Jawabannya dimulai dari memahami bahwa setiap kata, setiap keputusan, setiap tindakan atau ketidaktindakan kita akan membentuk kepercayaan publik. Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik bersama-sama.